Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Rans Live. Dan di video yang satu ini gue pengen sharing pengalaman gue yang udah pernah kerja sebagai karyawan di sebuah kantor dan juga berkarir sebagai seorang digital creator atau istilah kerennya adalah creatorpreneur. For the record, gue kerja di kantor itu selama 6 bulan dan setelahnya gue resign. Habis itu gue start ngerintis dan ngebangun karir gue sebagai seorang digital creator. Disclaimer dulu sebelum kita lanjut pembahasannya, kedua rute profesional ini atau rute kerja ini punya plus dan minusnya mereka masing-masing. Tapi keputusan akhir yang gue ambil di sini berdasarkan dengan apa yang cocok dengan lifestyle yang gue pengenin. Karena setiap orang punya background yang beda dan setiap orang pun juga punya kebutuhan yang beda. Pertama kita bahas soal kerja kantoran. Menurut gue kerja kantoran ini bagus dan paling realistis terutama untuk kalian yang belum siap dan belum sanggup untuk meresikokan waktunya kalian. Maksudnya kayak gimana tuh? Dibandingkan dengan bekerja sebagai seorang freelance atau kerja serabutan kayak ambil project sana sini, ketika lu udah tanda tangan kontrak dan lu sudah terdaftar sebagai karyawan di suatu perusahaan, yang perlu lu lakukan adalah datang ke kantor setiap hari atau mungkin kalau misalkan ada WFO dan WFH yaitu tergantung dari perusahaannya. Yang jelas lu tinggal datang ke kantor, kerjain task listnya atau kerjaan yang dikasih dan diarahin sama atasan lu, dan setelahnya di setiap akhir bulan lu akan mendapatkan gaji. Poin plusnya adalah sekarang banyak banget kantor yang udah nyediain asuransi untuk karyawannya. Jadi itu adalah proteksi tambahan untuk lo sebagai pekerja. Nah, di pengalaman gue bekerja sebagai seorang editor dan animator untuk sebuah perusahaan di divisi marketing, menurut gue pribadi job desk-nya cukup asik. Karena workflow-nya pada waktu itu adalah gue akan dikasih materi desainnya yang udah jadi dan siap untuk dikasih animasi. Nah, yang bikin asik di sini menurut gue adalah ada bumbu-bumbu problem solving-nya. Gimana caranya gue bisa bikin animasi yang gak hanya estetik tapi juga compelling dan atraktif untuk ngasih pesan ke orang-orang. Karena kalau misalkan ada satu hal yang gue pelajari dari kerja di kantor selama waktu itu adalah kita nggak cuman bikin animasi yang keren aja, tapi kita juga harus bisa ningkatin retention rate dan juga conversion rate, alias penjualannya dari situ bisa hasilin berapa. Nggak cuma sekedar orang lihat terus ya udah lewat aja gitu. Walaupun sejujurnya sales atau jumlah penjualan itu nggak termasuk dalam KPI di divisi gua atau di tim gua, tapi tentu aja gua tetap pengen maksimalin semua output yang gua hasilin selama gua kerja di situ. Apakah hal ini sepadan dengan gaji yang gua dapetin? Ya lumayan. Tapi buat gua pribadi seiring berjalannya waktu dan semakin bertambahnya workload yang gua terima, akhirnya gua merasa rutinitas gua dan pekerjaan gua di kantor itu semakin monoton. Nggak ada lagi hal baru, nggak ada juga kesempatan untuk bereksplorasi, yang pada akhirnya bikin gue sampai ke titik dimana gue merasa gue udah nggak bisa ngambil apa-apa atau gue udah nggak bisa berkembang lagi di sini. Nah, kalau udah kayak gini sebenarnya balik lagi ke values apa yang pengen kita pertahanin dan pengen kita tinggalin atau kita buang gitu. Dan setelah itu baru kita bisa bikin keputusan yang rasional. Bagi gue pada saat itu kalau misalkan gue perpanjang atau ekstensi kontrak gue, yang gue korbanin adalah waktu yang gue buang untuk ngerjain to-do list setiap hari di kantor, setiap minggu dan setiap bulannya yang sebenarnya sama-sama aja gitu. Nggak ada hal baru yang bisa naikin skill gue dan nggak ada kesempatan untuk bereksplorasi dan bikin karya-karya atau output kerja yang belum pernah gue buat sebelumnya. Jadi konteks buat gue pada saat itu adalah kebebasan untuk berkreasi dan bereksplorasi. Gue merasa ada opportunity cost di situ. Gue mulai menerka-nerka kira-kira gue bisa hasilin apa kalau misalkan gue fokusin semua sumber daya waktu dan tenaga gue untuk bikin project sendiri, bisnis sendiri, dan karir gue sendiri. Jadi values yang gue pegang erat adalah kebebasan berkreasi, kebebasan waktu, dan kebebasan untuk gue membangun karir secara mandiri. Sebaliknya, values yang gue buang adalah menukar waktu gue untuk rutinitas yang monoton dan juga mengerjakan kerjaan yang tidak menstimulasi gue untuk berkembang jadi lebih baik lagi. Alhasil gue tidak perpanjang kontrak dan gue keluar dari kantor. Nah, mungkin teman-teman juga lagi ada yang ngerasain fase ini. Kalau misalkan teman-teman berpikir untuk resign dan untuk memulai karir sendiri, membangun bisnis atau perusahaan teman-teman sendiri, pertimbangan utama yang harus dipikirkan adalah apakah safety netnya udah cukup. Safety net itu simpelnya adalah bantalan atau fondasi finansialnya teman-teman. Karena kalau misalkan kita let's say kita cabut dari kantor terus kita start karir kita sendiri, kita mungkin bangun bisnis freelance kita, nggak ada jaminan kita bakal berhasil dalam waktu yang singkat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ada yang mungkin bakalan struggle dan berdarah-darah selama 6 bulan atau mungkin bahkan setahun sebelum akhirnya bisa pecah telur. Jadi ini saran tegas dari gue, kalau misalkan values yang kalian punya nggak sesuai dengan kerjaan kantor dan kalian merasa, oh gue kayaknya lebih cocok kerja sendiri deh, atau gue lebih cocok untuk bikin bisnis gitu, ya pastiin dulu safety net teman-teman cukup, supaya teman-teman nggak keteteran secara finansial
finansial, karena teman-teman pasti punya tanggungan tersendiri. Gue punya tanggungan sendiri, kalian pun juga sama kan? Nah, kita lanjut lagi. Jujur pada saat itu pas gue ngantor, gue itu nyambi bikin konten juga. Karena gue udah terekspos dengan dunia konten kreator dan gue ngeliat ada potensi di situ. Gue tahu end goalnya atau tujuan akhirnya adalah gue bisa cuan dari sini. Cuman gue nggak tahu seluk-beluk step by stepnya tuh seperti apa. Jadi gue cuman modal nyemplungin diri tanpa ilmu monetisasi atau ilmu gimana cara dapetin profitnya, dan ya udah bikin konten aja setiap hari. Bahkan bisa dibilang sebenarnya alasan terbesar gue bikin konten pada saat itu adalah karena FOMO. Gue ngeliat teman-teman gue udah mulai dapetin endorse dan hasilin duit dari situ. Singkat cerita, gue konsisten bikin konten. Sering banget tuh pada waktu itu, mungkin satu hari satu konten karena emang serajin itu, sampai ke titik dimana gue mulai dilirik sama brand dan mulai dapetin endorsements pertama gue. Di sini gue mulai menyadari satu hal, dimana kalau misalkan kita konsisten berbagi manfaat, brand akan ngeliat kita sebagai seseorang yang capable, seseorang yang bisa dipercaya di bidangnya. Yang dimana dalam konteks gue, ya membahas hal-hal kreatif, kayak videografi, fotografi, video editing. Selain endorsement, beberapa tawaran kerja lainnya yang gue dapetin adalah untuk ngisi talk show, seminar, dan juga workshop. Lebih dari itu, tepatnya di tahun 2021, gue mulai terekspos dengan satu hal yang lagi uprising tuh, lagi mulai naik trennya, yaitu digital products atau produk digital. Gue mulai ngeliat tuh teman-teman konten kreator gue pada jualan macem-macem. Ada yang jualan loot preset, ada yang jualan template untuk kebutuhan dokumen freelance, sampai yang ngegelar workshop pun juga ada. Nah, di titik ini, gue mulai sadar bahwa di industri kreatif, spesifiknya konten kreator, peluang profitnya atau monetisasinya itu luas sekali. Karena konten kreator itu punya satu aset intangible yang nggak dimilikin sama profesi lain, yaitu social currency. Intinya social currency itu adalah nilai sosial atau persepsi orang lain yang terbentuk terhadap seorang konten kreator. Jadi kalau misalkan gue sebagai seorang konten kreator sering bikin kontennya itu seputar videografi, video editing, fotografi, maka persepsi itulah yang bakalan terbentuk di benak orang lain terhadap diri gue. Ray Hanslife dilihat sebagai seorang edukator yang membahas seputar videografi dan video editing. Dampaknya apa? Dampaknya ya seperti yang gue bilang tadi, brand yang segmentasi pasarnya beririsan dengan audiens gue atau mirip dengan audiens gue akan melihat gue sebagai potensial KOL atau Key Opinion Leader. Dan tentunya audiens alias followers gue, bahkan termasuk kalian-kalian juga nih yang lagi subscribe dan nonton video gue, pasti akan percaya kan kalau misalkan gue bahas hal-hal yang relate ke videografi, fotografi, dan editing. Karena emang gue udah ngebahas ini dari 4 tahun lalu ketika gue start karir gue sebagai content creator. Jadi kesimpulan yang gue rasakan selama 4 tahun berkarir di bidang konten adalah memang akan butuh waktu yang cukup lama untuk membangun kredibilitas dan reputasi. Tapi ketika dua hal ini sudah tertanam dengan baik di diri kita dan di audiens, powernya gede banget untuk kita bisa menghasilkan cuan atau profit. Di samping itu, yang paling asik adalah gue punya 100% kebebasan untuk ngestrukturin hari-harinya gue. Gue mau bangun jam berapa, mau kerja jam berapa, mau ngerjain apa aja di setiap harinya, itu semuanya bisa gue desain. Jadinya proses kerja gue terasa jauh lebih menyenangkan. Bonus poinnya juga adalah gue bisa cabut dan kerja from cafe atau co-working space kapanpun gue mau. Gue juga bisa bikin sistem produksi konten di mana gue akan spend 1 minggu pertama di setiap bulannya untuk syuting secara batched. Jadi syuting langsung banyak konten dan langsung diedit konten-kontennya. Jadi sisa waktunya dalam 1 bulan itu bisa gue pakai untuk ngelakuin hal-hal yang lain. Mungkin hal-hal kerjaan yang lebih penting atau justru relaksasi. Nah, buat gue pribadi tentunya gue lebih nyaman dengan profesi content creator. Benefit paling utamanya yang gue rasakan adalah tentu aja kebebasan waktu dan kebebasan untuk berkreasi. Dari dalam hati gue berharap banget bisa seterusnya berkarir di industri content creator. Sekali lagi, ini adalah pilihan berdasarkan values yang gue miliki secara pribadi. Kalau misalkan kalian punya values yang berbeda, kalian bisa timbang-timbang sendiri pilihan ke depannya. Dan mungkin emang jalan hidup gue yang nuntun gue ke titik sekarang ini. Karena bisa jadi aja kalau misalkan dulu di kantor gue dapat kerjaan yang tidak monoton, terus lingkungannya juga asik, sefrekuensi, dan memicu gue untuk terus bertumbuh, ya mungkin gue akan betah di kantor dan Ray Hanslife ini nggak akan pernah ada. But what can I say? That's life. Ray Hanslife. So ya, mungkin segitu aja buat sharing di video kali ini. Feel free to subscribe kalau misalkan kalian suka dengan konten-konten gue dan pembahasan seperti ini. Stay creative, stay healthy, and I will be seeing you guys in the next video very soon.